Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Semoga anak ibu senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Karena kondisi kita saat ini sedang dalam pandemi COVID-19, maka anak-anak ibu jika keluar rumah wajib menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menghindari keramaian. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, materi kita hari ini yaitu ayo membayar zakat. Kompetensi dasar yang diharapkan dari materi ini yaitu Ananda memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Kemudian setelah selesai pembelajaran ini, anak ibu diharapkan dapat yang pertama dapat menjelaskan pengertian zakat. Yang kedua, menemukan dalil tentang kewajiban berzakat. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam zakat dan ketentuannya. Yang keempat, anak ibu dapat menganalisa orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang kelima, anak-anak ibu bisa merancang perhitungan zakat fitrah di lingkungan keluarganya. Yang keenam, anak-anak ibu bisa merancang perhitungan zakat mal berdasarkan nisabnya. Yang ketujuh, anak ibu bisa mencontohkan hikmah berzakat sebagai implementasi pemahaman rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu tentu sudah sering mendengar kata-kata zakat. Benar kan? Benar sekali. Sering sekali kita dengar kata-kata zakat ini. Anak-anak ibu sudah tahu apa itu zakat? Belum? Sudah sering mendengar tetapi belum tahu apa pengertiannya. Baiklah, untuk itu ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai zakat ini. Kita tentu sudah sering mendengar kata zakat. Zakat ini merupakan rukun Islam. Tahu anak ibu rukun Islam? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. 4, membayar zakat. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Jadi dari penjelasan rukun Islam tadi kita tahu bahwa zakat ini adalah rukun Islam yang keempat yang harus kita laksanakan. Agar kenapa? Agar kita sempurna menjadi orang Islam. Karena rukun itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Maka dari itu, sebagai seorang Islam yang sempurna, orang Muslim yang sempurna, tentu kita tidak cukup hanya mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, puasa, naik haji, dan zakat juga termasuk kewajiban kita. Sudah paham sampai di situ? Baiklah, kita lanjutkan. Ibu akan menjelaskan apa itu zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zaka, yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Oke, ibu ulangi lagi ya.
Di zakat itu secara bahasa artinya suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Kemudian menurut istilah artinya harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Baiklah anak ibu, tadi ibu sudah menjelaskan bahwa ada dua dalil yang menjelaskan perintah kita wajib untuk membayar zakat. Yang pertama yaitu surat At-Taubah ayat 103. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 77. Baiklah, kita baca dalil yang menjelaskan perintah membayar zakat. Yang pertama yaitu surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Apa artinya? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baiklah, sekarang anak ibu sudah tahu apa dasar kita untuk membayar zakat. Tadi surat apa saja nak? Surat At-Taubah ayat 103 dan An-Nisa ayat 77. Sekarang kita lanjut pembahasan kita, yaitu mengenai macam-macam zakat dan ketentuannya. Kita pasti sudah tahu, sudah sering mendengar macam-macam zakat. Baiklah, zakat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah ini sering anak ibu dengar? Sering kan? Sering kan? Sering dong. Zakat fitrah itu biasanya kita keluarkan pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ini yaitu mengeluarkan harta berupa makanan pokok seperti beras dan lainnya dalam jumlah 2,5 kg atau 3,5 liter. Zakat fitrah ini adalah zakat diri kita, berguna untuk mensucikan diri kita. Jadi zakat fitrah ini adalah zakat diri. Jadi setiap yang mengaku beragama Islam, dari yang kecil sampai yang besar, dewasa, semuanya itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa saja syaratnya zakat fitrah ini. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal ini artinya harta. Itu zakat harta. Jadi harta yang wajib kita keluarkan dengan aturan yang tertentu kepada orang yang tertentu pula. Selanjutnya kita akan membahas ketentuan zakat fitrah. Kapan kita wajib? Atau siapa-siapa saja yang wajib itu mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, dia harus beragama Islam. Jadi selain yang beragama Islam itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup. Apa maknanya ini? Mereka mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Barulah dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga,
orangnya masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Itu adalah 3 syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua mengenai zakat mal atau zakat harta. Apa ya syarat wajib kita mengeluarkan zakat harta ini? Yang pertama, harta itu adalah pemilik harta itu adalah orang Islam. Sama dengan zakat fitrah tadi. Dalam syarat wajib zakat mal yang mempunyainya adalah orang Islam. Jadi kalau orang di luar Islam walaupun dia hartanya banyak, itu dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau orang Islam apabila hartanya sudah melampaui nisabnya, itu dia wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, pemilik harta itu telah balik dan berakal. Anak ibu tahu apa itu balik? Balik itu dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian dia berakal, dia bisa berpikir. Kemudian dia tidak gila. Kadang dia kaya bu, tetapi dia gila, dia tidak wajib mengeluarkan zakat mal karena dia tidak masuk dalam kategori orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik dia sendiri, bukan milik orang lain. Kadang dia cuma memegangnya saja, cuma pengelola. Tentu dia tidak wajib dia mengeluarkan zakat karena bukan milik dia sendiri. Selanjutnya itu jenis harta yang wajib kita zakati. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang tersimpan. Yang kedua, binatang ternak. Yang ketiga, hasil pertanian. Yang keempat, harta perniagaan. Yang kelima, rikas atau harta temuan. Baiklah, sudah paham sampai di situ? Kita lanjut dengan pembahasan berikutnya, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu orang-orang yang wajib menerima zakat, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, untuk hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, kemudian untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Baiklah, dari dalil surat At-Taubah ayat 60 tadi dijelaskan ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Siapa itu fakir? Yaitu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak mampu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Yang kedua, miskin. Dia punya penghasilan tetapi sedikit, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu orang yang mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam, yang baru saja dilunakkan hatinya oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Yang keempat yaitu hamba sahaya. Yang kelima, orang yang berhutang. 6, amil zakat. Yang ketujuh, siapa itu amil zakat? Yaitu panitia pemungutan zakat. Jadi biasanya di masjid atau musala ketika bulan Ramadan itu akan dibuka, tuh akan ditentukan siapa-siapa yang akan menjadi panitia amil zakat. Yang ke-7 yaitu fisabilillah,
yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia membutuhkan bantuan karena kekurangan dari segi untuk memenuhi kebutuhannya. Baiklah, untuk perhitungan zakat tadi sudah jelas bagi kita bahwa antara zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah tadi ketentuannya yaitu 2,5 kilogram untuk satu orang. Jadi kalau satu orangnya 2,5 kilogram, kalau di keluarga kita ada ayah, ibu, kita dan adik kita, berarti kita ada 4 orang. 2,5 kilogram itu dikali dengan 4. Jadi berarti kita membayarnya 10 kilogram. Itu begitu perhitungan zakat fitrah. Nanti anak ibu sudah bisa menghitungnya sendiri. Berapa orang keluarga kita kalikan dengan 2,5 kilogram. Baiklah, selanjutnya dengan mempelajari zakat ini, anak-anak ibu nanti tahu hikmah yang kita peroleh dari kita melaksanakan zakat ini. Hikmah yang pertama kita membayar zakat itu, hikmahnya ada 2. Hikmah bagi muzaki dan hikmah bagi mustahi. Muzaki ini siapa ibu? Muzaki ini adalah orang-orang yang membayar zakat. Sedangkan mustahi ini adalah mereka yang berhak menerima zakat. Yang 8 golongan tadi itu disebut dengan mustahi. Jadi hikmah zakat yang pertama bagi muzaki yaitu menyempurnakan iman. Jadi dengan dia membayar zakat, dia menjadi sempurna imannya karena telah melengkapi semua syarat menjadi orang yang beriman. Yang kedua, dia bisa membersihkan hartanya dengan dia membayar zakat. Yang ketiga, menghapus dosa. Yang keempat, meningkatkan rezeki. Kemudian bagi mustahi apa pula hikmah atau manfaat yang didapat? Yang pertama, meringankan beban ekonomi. Dengan dia mendapat zakat, menjadi ringan bebannya. Dari awalnya dia nggak punya beras, sekarang dia udah punya beras sehingga dia bisa masak nasi. Yang kedua, menghindarkan diri dari perbuatan jahat. Jadi kalau dia sudah diberi bantuan dengan zakat kita, tentu dia tidak akan terfikir baginya untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, dengan menerima zakat, dia dapat menjalin persaudaraan sesama muslim. Apa maksudnya itu? Dia tidak merasa sendiri lagi. Dia merasa mempunyai saudara karena ketika dia membutuhkan ada saudara seagamanya yang membantu meringankan bebannya. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan. Paham sampai di sini anak ibu? Baiklah, setelah memahami hikmah zakat ini, anak-anak ibu mudah-mudahan dapat memahami apa-apa saja yang wajib kita ketahui dari materi ayo membayar zakat ini. Baiklah, demikian saja pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.